Kalian ini wakil rakyat, masa nggak tahu sih kondisi rakyat kalian? Mmm. Menurut saya ya, daya saing negara itu ditentukan oleh output perguruan tinggi. Dia itu dibatasi, Mmm, dibungkam untuk meliput demonstrasi kemarin. wartawan yang mengumpulkan berita, itu bagian dari penyambung lidah rakyat. Halo DMCers, it's the Library Focus Time with me. Aku Wanti Najwa Salsabila and it's showtime. Seperti yang kita ketahui, pada bulan lalu, Indonesia kembali diguncang dengan aksi demonstrasi yang menuntut 17+8. Ribuan mahasiswa dan masyarakat sipil ikut turut andil turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasi ini. Nah, dan hal ini menjadi sorotan baik dalam nasional maupun internasional. Nah, tapi kalian tahu nggak sih apa itu makna dari simbol kemerdekaan yang belum tuntas 17+8 ini? Hari ini kita kedatangan seorang pakar hukum dan juga akademisi yang sangat concern dengan isu demokrasi dan keadilan saat ini. Beliau adalah Dr. Firdaus SHMH selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Selamat datang, Pak. Ternyata Assalamualaikum. Apa kabar ya, Pak? baik, Baik, oke. Mungkin sebelum kita masuk nih lebih dalam ke perbincangan hari ini, bagaimana nih Pak perasaan Bapak melihat gelombang demonstrasi yang terjadi bulan lalu? kalau melihat yang kemarin, yang gelombang Mhm. aksi ya saya senang merefleksi diri. Karena, Mmm. demonstrasi itu bagian dari masa lalu saya, terutama di 98 ya. Jadi kalau melihat demonstrasi menyampaikan aspirasi, itu menjadi apa ya, semangat saya juga ikut Mmm. menggelora, ya. Kan banyak nih Pak mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang turut serta dalam aksi Iya. demonstrasi tersebut nih. Bapak ada rasa bangga atau khawatir atau campur aduk gak sih Pak melihat mahasiswa Bapak nih turun ke jalan? Ya berkaca pada pengalaman ya, dalam setiap aksi apalagi melibatkan massa yang begitu banyak, satu sisi memang tugas mahasiswa itu diantaranya adalah menyampaikan idealismenya, menyampaikan, aspirasi. Sebenarnya mahasiswa juga itu penyambung lidah rakyat kalau kita mau, tahu ya. Jadi ada kebanggaan di sisi itu, menyampaikan beberapa poin-poin tuntutan yang memang menjadi, resultante dari kehidupan nyata di tengah masyarakat kita. Kan bagaimanapun mahasiswa adalah kelompok intelektual yang Betul terus betul. mengamati berbagai perilaku kekuasaan ya, perilaku pengambil kebijakan di republik ini dan tentu mahasiswa itu kan estafet ya negeri ini. Oleh sebab itu dia punya, kewajiban moral untuk mengawal bagaimana peralihan nanti itu tidak menjadi beban generasi. Jadi para pendahulu itu maupun yang sedang berkuasa, ya memang harus dijaga supaya tidak membuat kerusakan. Karena Betul kan kalau betul. membuat kerusakan di satu etapa perjalanan sejarah satu bangsa, maka yang akan menanggung itu ya generasi bangsa berikutnya, gitu. Jadi saya sangat setuju mahasiswa mengingatkan penguasa bahwa, "Anda jangan berbuat kerusakan, Anda Mmm. dipercaya, Anda wakil rakyat, tolong lakukan yang terbaik untuk bangsa ini. Lakukan yang terbaik untuk masa depan generasi bangsa ini." Gitu Berarti kira-kira. berarti mahasiswa tuh memang harus mendominasi ya untuk mensuarakan aspirasi-aspirasi rakyat ini? Iya Mmm. iya, karena Mhm. memang, lokomotif perubahan itu dan kekuatan moral terkuat itu, kekuatan intelektual terkuat itu ada di mahasiswa, kayak Iya. gitu. Oh ya, untuk pihak kampus itu ada mendukung nggak sih Pak aksi demonstrasi ini? Seperti memperbolehkan untuk turun gitu mungkin? Ya kita lihat ya, kalau saya pribadi tergantung melihat, isunya dan kemudian situasinya. Tentu harus kita, membaca apakah ini murni gerakan moral atau ada yang potensial Mhm. tunggangi. Kan kita harus bisa membaca Betul peta betul. sosial politik ya, tidak hanya di lokal tapi di nasional bahkan, global, internasional. Karena berbagai kepentingan yang saling terkait dan bisa mungkin muncul bersamaan, koinsiden. Nah, memanfaatkan situasi itu, nah sebagai mahasiswa juga harus cerdas membaca itu. Harus bisa Iya, membedakan ya? Mhm. membaca peta tarikan politik, tarikan kepentingan, Mhm. umpamanya antara
kelompok-kelompok oligarki yang saling bersih tegang, kadang kita yang jadi bumpernya di bawah. Iya. Nah, itu harus bisa dibaca dengan teliti, dengan ajak. Nah, oleh sebab itu, mahasiswa menurut saya literasinya itu harus luas untuk membaca semua itu supaya tidak terjebak Mm-mm. dan apa yang diaspirasikan itu betul-betul sampai dan Iya. menjadi bagian dari pertimbangan formula kebijakan yang akan Mm-mm. diambil oleh negara. Itu Mm-mm. kira-kira. Berarti nggak boleh salah mencerna informasi ya, Iya, benar-benar ya, harus. apalagi situasi saat ini ya Mbak ya, Iya. era disrupsi ini informasi yang sangat luar biasa. Kalau tidak ditunjang dengan kekuatan literasi untuk membaca semua dengan tepat, meneliti dan memverifikasi dengan tepat, itu berbahaya sekali. Iya, betul betul. Iya, Apalagi sekarang banyak judul yang blunder tapi isinya tuh sebenarnya sesuai kan. iya, iya, Mm-mm. iya, Mm-mm. Kalau boleh tahu nih Pak, Bapak pada tahun 1958 ikut menyuarakan aksi juga kan ya? iya ikut. Mm-mm. Ada perbedaan atau persamaan gitu nggak sih Pak, vibes atau suasananya pada tahun dulu dengan yang terjadi kemarin? Kalau kita lihat isu pemantiknya, kalau di 98 memang karena rejimnya itu sudah terlalu lama berkuasa ya, 32 Iya betul. tahun ya. Dan kemudian ada krisis ekonomi, dan krisis ekonomi ini berdampak pada krisis kepercayaan institusi-institusi negara. Nah, sehingga karena krisis itulah terjadi gelombang aksi yang sangat luar biasa. Nah, itu yang saya pikir bahwa tekanan ekonomi dan kemudian pengalaman 32 tahun otoriter Mm-mm. yang menekan, kemudian tercapai satu distrust publik yang sangat luar biasa terhadap institusi-institusi negara. Nah, itu yang menjadi pemantik utama sehingga hampir semua elemen bangsa ini tidak ada yang tidak bergerak untuk mengganti Mm. rezim di 98 ya. Iya. Kemudian ada beberapa tokoh utamanya. Kalau kemarin itu yang agak berbeda, saya tidak membaca ada tokoh utama. Ada tokoh utama siapa tuh kalau boleh tahu? Kan kalau kita dulu di reformasi Pak Amin Rais umpamanya, dan Mm-mm. beberapa tokoh-tokoh intelektual yang memotori, yang membangun isu reformasi. Kalau kemarin isunya kan cuma tuntutan, Iya, tuntutan aja. tapi formula umpamanya kalau ada yang hendak diperbaharui apa saja, kecuali karena kejenuhan terhadap praktek-praktek kekuasaan sebelumnya yang hampir umpamanya di sisi penegakan hukum yang sangat boleh dibilang mundur. Kemudian yang kedua, suasana demokrasi yang sangat berbeda dengan rezim sebelumnya, gitu kan. Kemudian beberapa kasus-kasus hukum yang membungkam bahkan mematikan, membunuh yang Mm-mm. tidak tuntas bagaimana prosesnya. Pendapatnya ditahan ya. Ya, Mm-mm. sampai umpamanya kasus kilometer 50 Hmm. berapa itu ya yang kemudian beberapa yang meninggal. Nah, itu kan menurut saya tebang pilih kasus-kasus itu. Kan publik bisa membaca bahwa hukum dijadikan sebagai tongkat pemukul anjing lawan politik. Hmm. Nah, jadi kan pasti logiknya ketika umpamanya proses penanganannya itu ada semacam rasio publik ikut juga membaca bahwa ada yang tidak adil dalam proses itu. Iya betul. Kira-kira begitu. Nah, itulah yang kira-kira bagian dari pemantik eh, situasi kemarin. Belum ditambah situasi ekonomi dan kemampuan masyarakat kita yang memang relatif sangat sulit hari ini. Berarti Ya, banyak juga ya. iya. Cuma sekali lagi formula ide umpamanya pembaharuan apa di pergerakan kemarin itu tidak terlalu terbaca kecuali memang lebih ke perilaku politik dan gaya hidup elit yang berjarak Iya, dengan dengan rakyat ya. kehidupan masyarakat kita. Eh, Artinya sense of ethics-nya untuk melihat bahwa rakyat kita lagi susah kok kita meminta Betul. umpamanya naikkan tunjangan, Betul. kemudian bersorak-sorak, Iya, berjoget-joget tunjangan itu gitu. kan yang paling dibahas Iya, ya saat ini. nah kan kalian ini wakil rakyat, masa tidak tahu sih kondisi rakyat kalian?
kebijakannya lebih berpihak kepada hampir semua ya oligarki kira-kira Betul. ya. Dan ya perilaku feodalisme menurut saya penyakit bangsa ini di 2 itu ya, Mmm, feodalisme dengan oligarki. berarti Kenapa? dari atasnya ya berarti justru? Iya, ini menurut saya sudah dicita-citakan oleh pendiri negara untuk menghilangkan itu dengan 2 misi besar, republik ini. Apa Yang aja tuh? pertama itu mencerdaskan kehidupan bangsa, yang kedua memajukan kesejahteraan umum. Sampai hari ini itu seperti apa namanya, jauh panggang dari api ya. Belum ya? Iya sangat jauh, heeh. Mhm. Umpamanya kita bicara daya saing bangsa ini di masa yang akan datang, Oh, mmm, harusnya kalau kita bicara daya saing tentu kan ke kualitas SDM-nya. betul betul. Nah, ke kualitas SDM-nya berarti kemampuan dong masyarakat kita untuk mengakses pendidikan atau keadilan dalam akses pendidikan. Iya betul. Harusnya kan negara betul-betul sempurna hadir. Tapi kalau Anda baca data kemarin di 2024 itu, data BPPS, kan kalau menurut saya ya, daya saing negara itu ditentukan oleh output perguruan tinggi. Seberapa anak-anak yang bisa mengenyam perguruan tinggi. Dari angka yang lulus SMA itu baru 31%. Dikit cukup dikit juga ya Hmm, termasuknya? yang melanjutkan pendidikan tinggi. Kemudian kalau kita baca di Kompas, apa alasannya? Semua karena ekonomi. Betul. Nah, mestinya kekayaan negara ini mana? Mana bisa kita bangkit kalau kita nggak cerdas? Lalu Betul betul. bagaimana bisa kita menghilangkan feodalisme kalau kecerdasannya nggak setara? Iya kan? Iya benar, Nah tidak ada itu, kesetaraan ya? iya pasti ada nanti ketidaksetaraan ekonomi karena kecerdasannya, Kurang. kemampuannya berbeda. Nah itu yang kalau saya ya mungkin karena background saya akademisi ya melihat Mhm. melihat sisi itu, dan memang itu misi utama republik ini, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah saya pikir, fokusnya ke situ. Ada dulu ya, ada pengalaman sedikit nih, waktu ke Amerika kemarin saya sempat, student exchange ya, waktu S3 dapat beasiswa riset ke Ohio State. Wah, Ya, di Amerika. Ada pengalaman yang menarik kala di sana. apa tuh kalau boleh tahu? Pengalaman menarik itu bagaimana negara hadir betul-betul mempersiapkan generasi bangsanya. Mmm, Nah, masalahnya kan setiap, apa namanya, anak yang lahir atau dalam kandungan yang berada di Amerika, itu semua punya hak yang sama untuk dilayani oleh negara Amerika. Nah, saya suatu ketika menemani teman, itu semua kebutuhannya dicukupkan. Ditanya, kan ada namanya Social Security Number untuk melihat tingkat pendapatan orang itu. Nah, negara hadir di situ. berarti cukup berbeda ya dengan yang di Cukup. Indonesia? Jadi sebelum bakal menikah, kromosom itu dicek untuk memastikan bahwa generasi yang akan lahir besok itu adalah generasi yang andal. Setelah dalam kandungan diurusin lagi kebutuhan gizinya, dipastikan kebutuhan gizinya supaya lahir generasi-generasi hebat dan cerdas. Sangat terurus ya Iya, ternyata di kalau sana. kita diurusin nggak? Baru kali ini ada kebijakan Pak Prabowo makanan bergizi Gratis. gratis MBG. Tapi kalau saya harusnya yang harus dipikirkan, ya bagaimana ibu-ibu hamil yang akan melahirkan generasi bangsa ini, itu yang dijaga pertumbuhan, proses kehamilannya, bahkan persiapan kehamilan. Dulu di era Soeharto ada imunisasi pranikah. Jadi orang-orang yang belum menikah dicek kesehatannya dan kemudian diimunisasi. Untuk dipastikan Untuk ya. dipastikan bahwa besok anak bangsa yang akan lahir itu benar-benar, kondisi kesehatan, jiwa raganya, baik. Karena kan setiap anak yang lahir ini kan calon pemimpin. Betul Setiap manusia itu kan pemimpin. betul. Nah, oleh sebab itu kalau mau membangun sebuah bangsa yang beradab menurut saya ya SDM-nya dulu. Dimulai dari SDM-nya, dari Iya. bahkan dari sebelum lahir mungkin ya? Iya, rancangnya begitu yang saya amati. Kalau dia nggak cukup ekonominya dicukupkan semuanya tuh. Kenapa bukan itu? Betul betul. Hmm. Mungkin kita bisa lanjut ke pembahasan selanjutnya ya Pak mungkin, terkait, efek pasca demonstrasi atau Mhm. yang terjadi setelah adanya demonstrasi. Seperti yang kita ketahui pasca demonstrasi presiden Mhm. itu melakukan reshuffle kabinet.
Iya. mengganti beberapa menterinya ya. Mhm. Menurut Bapak nih, apakah langkah ini tuh merupakan tanda keseriusan pemerintah atau cuma kosmetik politik? Mmm, Mudah-mudahan ya, karena saya lihat ya, saya tidak berdiri di mana-mana. Tapi pidato-pidatonya Pak Prabowo sejak dilantik cukup konsisten. Cuman kan, bagaimanapun, pidato itu kan mencoba membumikan, itu nggak gampang. Karena, lahir terpilih sebagai pemimpin itu disupport oleh berbagai kekuatan. Nah, untuk memilah, memecah itu bukan pekerjaan mudah untuk menata. Jadi anggaplah umpamanya kalau kita analogikan, kita mau meluncur ke satu tempat tapi, tempat pijakan ini masih becek semua nih, ya kan, Betul, ya belum 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 tertata tertata. rapi, masih goyang semua. Nah itu kan butuh dibeton dulu. Nah ketika konsolidasi beton ini yang, apa namanya, sudah membaik, itu kan bisa dengan mudah ya meluncur. Berjalan Nah ya, iya, nah kalau kita bicara 1 tahun dengan periode-periode sebelumnya kan, ini kan lumayan mengakar ya. Jadi waktu 10 tahun itu sebelumnya, itu ndak mudah untuk kemudian tiba-tiba iya mengganti, merubah banyak merubah hal. banyak hal. Tetapi ada konsistensi. Kenapa? Karena beberapa kebijakan di bidang tindak pidana korupsi menurut saya, cukup maju ya, cukup Mmm, signifikan untuk itu. Jadi kita harus lihat juga dan mudah-mudahan, dengan pergantian ini kita lihat dulu, kita jangan a priori sebagai anak bangsa harus selalu optimis melihat segala sesuatunya. Bahkan bagi orang-orang optimis, melihat satu masalah ya selalu mencari yang mana yang bisa penyelesaiannya. jadikan pelecut untuk kemudian mengubah keadaan. Jadi ya pergantian menteri kita, harapkan sebagai satu momentum karena ini kan masih ada gelombang berikutnya. Betul. Nah kita tunggu dulu karena memang di politik itu, banyak hal yang perlu didalami sedalam-dalamnya, baru, mengambil keputusan-keputusan yang mana dulu harus ditata, dibenahi. Ketika semua sistemnya sudah solid, ready kan sisa enak kan tancap Iya gasnya. betul. Kayak umpamanya dari jalan rusak kemudian masuk ke tol. Itu kan Nah sangat berbeda ya dari iya, geruduk-geruduk ke lurus. geruduk-geruduk masih bagus kalau Mhm, geruduk-geruduk ya. Tapi gimana kalau beceknya sangat iya, dalam? Nah, sulit juga ya, ya mhm. kerusakannya sangat dalam. Tiba-tiba kita mau loncat, saya takutnya loncatnya nggak nyampe, kita yang kecebur ke becek. Nah itu yang perlu ditimbang dengan, bijaksana. Karena saya yakin Pak Prabowo baru sekalipun, kelompok-kelompok yang ada di sekitarnya itu saya yakin beliau sudah bisa petakan, pelan-pelan. Mhm. Saya mengamati komitmennya itu sangat, kuat ya bahwa kami untuk rakyat. Dan dari sisi background menurut saya kan setiap yang pernah bertaruh nyawa untuk negerinya saya yakin komitmennya sangat kuat, Betul. gitu. Mudah-mudahan, tapi bahwa beliau dari latar belakang TNI ya, kita coba amati karena ada beberapa halnya kan, watak latar belakangnya Iya juga betul. perlu diamati juga dengan baik, gitu kira-kira. Berarti dari banyak sisi harus kita amati juga ya, dari watak, sifat, cara pembawaan dia saat, apa namanya, menyuarakan juga harus kita amati juga berarti. Iya iya, sangat strongly sih dia kalau anu. Mhm. Nah, tetapi di balik itu, eee, apa namanya, karena background beliau adalah militer, tentu tapi kan kalau Pak SBY juga militer, tapi kan Iya sih. menurut saya, moderat dan demokrasinya sangat luar biasa. Saya masih sangat ingat waktu Pak SBY, di demo kemudian kerbau dibawa ke Bundaran HI baru ditulis di situ di pantatnya, eee eee, tulis SBY. SBY kan, Mmm, tapi apakah Pak SBY menangkap nggak? enggak. Enggak sama sekali, dia cuma bersedih saja. Tapi begitulah, luar biasa menurut saya ya, pendidikan demokrasi yang diberikan oleh Pak SBY. Kesan itu ndak bisa saya hapus dari memori saya karena saya ikut melihat kerbau itu di situ, ditempelin dengan, apa namanya, pamflet ya yang Iya. bertulis BY, jadi seolah-olah Pak SBY, kira-kira Mhm. begitu. Tapi apakah ditangkap? Tapi kemarin kemunduran demokrasi yang sangat luar biasa itu, salah sedikit berstatement menyinggung penguasa tiba-tiba sudah datang aparat keamanan. Ditahan ya? Iya bukan ditahan ya, didatangi. Kalau Oh. menyinggung kan.
gitu dan lain sebagainya. Jadi suasana itu yang menurut saya dalam 2 kemarin itu, agak mundur banyak ya. Oke. Iya. Tapi reshuffle ini menjawab demonstrasi kemarin nggak sih? Atau tidak termasuk jatuhnya? Saya sudah nggak terlalu bisa menarik hubungannya ya antara reshuffle, tetapi memang rata-rata per tahun itu ada evaluasi kinerja kementerian untuk mencoba, apa ya, mengambil kebijakan baru ke depannya. Apakah ada atau bagian dari situ saya ndak dapatkan secara detail informasinya. Tapi bahwa bisa juga jadi, bagian dari untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan, yang dituntut oleh demonstran, begitu. Oke. Melihat tuntutan dari mahasiswa mungkin kita bisa, membahas tentang undang-undang yang kontroversial nih, Pak. Mhm, Yang pertama tuh yang kita tahu mungkin, undang-undang IKN. Mengenai mhm, IKN, seperti yang kita tahu kan IKN itu project yang cukup besar ya. iya. Nah, ini UU IKN ini lebih mengarah ke pro elit atau pro rakyat nih kalau menurut Bapak sendiri? Yang pertama dulu, kalau kita bicara IKN, gimana proses lahirnya sih? Apakah betul-betul sudah ditimbang dengan baik? Mmm, Mestinya itu kan, proses lahirnya undang-undang itu kan juga sangat cepat. iya sih. Proses penyerapan aspirasi dan kemudian umpamanya DPR sebagai wakil rakyat, harusnya sudah memikirkan itu, apakah sudah memang saatnya untuk disegerakan, pindah, Mmm. begitu. Menurut Bapak terlalu cepat atau justru kayak sesuai gitu? Oh, saya merasa terlalu cepat, Mmm. itu. Mestinya betul-betul digodok ya, jangan bawa, begini ya, bernegara itu kan ini negara milik rakyat ya. Betul. Jadi apapun kebijakan yang akan ditempuh, harus mempertimbangkan kepentingan rakyat. Kalau kita bicara urgensi IKN dengan kebutuhan rakyat dalam menginvestasi masa depan bangsa ini, maka menurut saya 2 hal yang paling penting. Apa tuh, Pak? Tadi yang saya ulangi lagi, soal pemerataan ekonomi dan pendapatan atau kesejahteraannya, yang kedua soal pemerataan pendidikan. Karena ini yang akan melanggengkan menurut saya kalau ini rata, rata kecerdasannya, rata ekonominya, maka, suasana kehidupan bernegara kita, beradab kita itu jadi berkualitas. Betul Tapi kalau ini betul. enggak rata, maka yakinlah sepanjang peradaban kita akan selalu ada diskriminasi, selalu pasti ada ketimpangan. Nah, ini yang menurut saya, harus segera dibenahi, itu dulu. Jadi bangun dulu sekolahnya, sumber daya manusianya, 20% di Undang-Undang Dasar, APBN maupun APBD. Tapi faktanya hari ini tadi, bukan jumlah penduduk ya, Apa itu? 31% dari, anak-anak yang tamat SMA Tidak itu yang lanjut ya perguruan ya tinggi? itu yang melanjutkan, Oh, 31% 31 yang yang melanjutkan? Cukup melanjutkan. sedikit ya, bener, Cukup mhm. sedikit coba, itu dari anak SMA yang tamat sekolah SMA ya. Nah, bandingkan dengan Singapura, itu sudah 99. Oh, jauh juga ya berarti antara Iya 99 dengan iya, 31, bandingkan umpamanya heeh. dengan Malaysia, itu kalau Malaysia sudah di angka lebih 50%, bahkan menuju ke atasnya. Nah, baru kita selalu bicara daya saing, padahal kan kalau daya saing kemampuan SDM itu paling rendahnya itu, eee, perguruan tinggi. Mmm, Nah, kita sendiri syarat anggota DPR SMA, iya iya ya. kan? Syarat kepala daerah, presiden itu semua SMA. Jadi, ya kira-kira dari sisi itu sudah saatnya isu itu harusnya menjadi bagian dari agenda gerakan kemarin dong, Betul betul. untuk melakukan pembaruan bahwa ke depan, kalau perlu diikutkan akreditasi perguruan tingginya, daripada hari ini kita sibuk habis waktu memperdebatkan soal ijazah asli atau enggak begitu. Iya, oke oke, bener ya, Pak. Iya, Mmm, jadi akhirnya karena apa namanya, diragukan, semua hari ini serba ragu kitanya, iya, banyak iya pilihan. kan? Iya. Jadi kalau bisa besok calon presiden dari perguruan apa, minimal pendidikan sarjana dengan akreditasi A, ya Iya kan? Iya, iya nggak? iya, Nah itu betul. baru keren. Mhm, Oke, mungkin kita lanjut ke undang-undang yang lain ya, Pak. mhm.
Salah satunya Undang-Undang Minerba. Siapa Mhm. sih yang sebenarnya diuntungkan dari Undang-Undang Minerba ini? Kalau kita bicara minerba ini kan soal distribusinya ya, maksudnya minerba itu dikelola, mineral dan batubara dikelola apa betul-betul sudah ke rakyat atau enggak? Berapa persen keuntungan negara yang bisa didapatkan atau enggak? Kemarin kan ada isunya perguruan tinggi, ormas yang, ikut juga, bisa menjadi pengelola. Tapi seberapa besar sih kemampuan dan keahliannya? Atau hanya jadi tameng, kemudian kan tetap investor di belakangnya. Iya. Iya, kemudian berbagi share, akhirnya memperbanyak izin. Nah, hari ini kita harus tahu bahwa mineral dan batu bara pasti berdampak ke lingkungan. Itu juga menjadi tantangan dunia hari ini. Karena, apa namanya, kalau kita lihat konvensi Paris ya, eee, maaf kalau salah ya, mengenai tingkat pemanasan global kan kalau bisa jangan sampai naik di 2, nah gitu. Nah itu komitmen negara seluruh di dunia. Nah, umpamanya kalau kita nggak ikut menjadi bagian dari situ, itu berbahaya karena pasti lingkungan yang rusak toh. Iya betul. Nah, lingkungan yang rusak kita wariskan lingkungan yang rusak, bangsa kita besok gimana, anak kita besok gimana. Jadi harus kita ini yang ada di hari ini itu harus memikirkan anak cucu kita, Betul, harus kita gitu. jaga ya Iya, dari jadi kalau sekarang. kita bicara minerba dengan melibatkan banyak, ini apa jadi atau enggak ya, melibatkan kemarin perguruan tinggi, ormas. Nah, apakah dia cukup punya keahlian ndak untuk itu? Nah, pasti kan butuh investor dong. Betul. Nah, lebih baik negara mungkin swasta investor, tapi pembagiannya yang harus jelas berapa ke negara, begitu. Jangan menarik investor, tapi kemudian para pengambil kebijakan saja yang semakin banyak mengeruk keuntungan, memperkaya diri sendiri, tidak disalurkan ke negara, Berarti begitu. transparansinya kurang nggak termasuk, Mas? Iyalah, karena kan setiap ada kewenangan ini bahayanya ya, korupsi kita itu sangat tinggi. Nah, itu berangkat dari soal law enforcement, penegakan hukum. Saya membaca data kalau law enforcement-nya itu rendah, itu pasti korupsinya naik. Jadi boleh cari data di internet, rata-rata begitu. Saya pernah mencoba membaca data dari 2020 ya ke 2023. Rata-rata kalau law enforcement-nya menurun, eee, pasti korupsinya naik karena ya terjadi penyalahgunaan wewenang. Iya, ini yang menyebabkan republik ini kita susah berkah. Karena kalau dikasih kepercayaan sedikit, sibuk mengurusi urusan pribadinya dalam institusi. Semena-mena ya jatuhnya. Iya, jadi, karena dia dikasih kesempatan untuk mengendalikan, maka yang diurus itu dengan menggunakan baju negara adalah urusan pribadinya, mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Nah, korupsi itu kan adalah abuse of power, penyalahgunaan kewenangan untuk mendapatkan keuntungan Pribadi. bagi diri pribadi. Harusnya ke negara umpamanya, harusnya dinikmati oleh rakyat karena rakyat yang punya hak, tapi kemudian digeser dialihkan ke dirinya dan kelompoknya. Nah, ini yang apa, keadaban bernegaranya yang, menurut saya hari ini yang sangat rusak. Sehingga gelombang demo itu dan apa yang kita rasakan hari ini itu kan bagian dari efek korupsi ya, heeh, Betul betul. gitu. Selain itu ya Pak, kan ada kekhawatiran mengenai pasal penghinaan kepala negara dan Mmm, pasal karet. Nah menurut Bapak, pasal-pasal ini tuh membungkam rakyat gak sih? tapi itu kan sudah dibatalkan oleh MK ya, Oh. dulu ada putusannya kalau nggak salah di tahun 2006, bahwa itu bertentangan dengan konstitusi karena kalau itu berlaku maka, bisa membungkam kebebasan. Padahal kan kalau kita bicara, lembaga-lembaga publik atau jabatan-jabatan negara, kan memang itu milik rakyat. Kalau rakyat bersuara kepada presiden atau kepada siapa saja yang memegang, lembaga publik, maka sudah seharusnya menjawab apa yang menjadi keresahan masyarakat, Bet ya kan? Ndak boleh kemudian dilawan dengan ya tadi, pasal-pasal undang-undang. Jangan jadikan hukum itu sebagai tongkat pemukul. Nah, kalau begini kan dijadikan tongkat pemukul namanya untuk meredam. Jadi akhirnya
kerusakan terus berlanjut, korupsi terus berlanjut. Kenapa? Anda bersuara dikena dengan pasal umpamanya, penghinaan. Padahal kan presiden itu nggak punya perasaan, ya kan? Presiden itu sebuah ilustrasi yang biasa disebut dengan, reh public person. Jadi dikonstruksi oleh hukum dengan tugas dan wewenang. Jadi jabatan presiden itu sesungguhnya adalah wujudnya tugas dan wewenang. Tugas dan wewenang itu untuk melayani rakyat. Betul Jadi betul. siapa yang duduk di situ harusnya melaksanakan tugas dan wewenang untuk mencapai visi dan misi negara. Bukan sibuk mengurusin, urusannya memperkaya diri, mencarikan pekerjaan anak-anaknya, untuk dengan segala cara mengengkangi konstitusi dan lain sebagainya. Padahal kan wibawa bangsa, wibawa negara ada di konstitusi. Wibawa kita semua itu ada di konstitusi. Jadi siapapun yang berani bermain-main tentang pasal-pasal konstitusi itu sama dengan sedang merendahkan harkat dan martabat bangsanya. Berarti juga efek ke negara juga ya? Iya, pasti ke kita semua. Jadi kita nggak boleh bercanda soal konstitusi karena itu hukum tertinggi di republik ini, itu. Nah, itulah efek-efek bercanda di situ melebar ke mana, kemari, ke hari ini, Betul. gitu. Mhm. Seperti yang Bapak bilang tadi kan bahwa kondisi HAM di Indonesia itu termasuknya kritis ya, itu berarti termasuknya kebebasan berekspresi kita tuh dibungkam atau bagaimana tuh, Pak? Kalau kita lihat di, apa namanya, di masa lalu ya, dalam waktu 2 periode sebelumnya, memang demikian kritis. Kebebasan berekspresi, menulis pendapat saja yang menyinggung, itu tiba-tiba, aparat negara, bisa mendatangi, menciduk dan lain sebagainya. Jadi orang nggak bisa sembarang berpendapat begitu, yang kira-kira menyinggung penguasa, begitu. Itu sebutannya disomasi ya, Pak, berarti? Bukan somasi, kalau Apa tuh? somasi itu kan masih sarana hukum untuk Oh, mengingatkan orang, tapi ini memang didatangi, umpamanya begini, waktu, apa namanya, waktu BEM UI itu demo, masih ingat? masih masih. Sampai orang tuanya didatangi, sampai seolah-olah seperti, apa situasinya kan. Nah, sampai segitu terornya dan itu didatangi oleh aparat negara umpamanya. Ibunya dikunjungi yang, kasus demo, ya yang dipimpin oleh BEM UI. Cukup intimidatif ya, Pak, berarti? Iya, jadi sebenarnya suasana demokrasi itu kemarin, sangat, mundur. Mmm. Iya, kebebasan berekspresi sangat mundur. Nah, saya berharap dengan pergantian ini, saya berpikir, ini ada kemajuan ya. Bet Iya, kita berharap tetap terjaga dengan baik. Karena bagaimanapun kebebasan berekspresi itu adalah hak konstitusional warga negara yang harus kita jaga sama-sama, iya, begitu. Tapi jangan ya, jangan yang, memfitnah, menuduh. Tapi betul kalau betul. menyampaikan pendapat mengenai kinerja institusi-institusi negara, itu, hak konstitusional warga negara. Karena memang tugas institusi-institusi negara itu untuk melayani kepentingan rakyat, bukan melayani kepentingan penguasanya yang sedang Betul. berkuasa dan kelompoknya, begitu. Kan mereka kan perwakilan rakyat ya? Iya, dia dipilih oleh rakyat, mewakili kepentingan rakyat tentunya, Mhm. gitu kira-kira. Terkait dengan kebebasan berekspresinya nih, Pak, kan seringkali media itu dibatasi, Mhm, dibungkam untuk meliput demonstrasi kemarin. Ini kan berarti termasuknya salah ya, Pak? Untuk iya, kalau menurut saya itu sekali lagi, media, wartawan yang mengumpulkan berita, itu bagian dari penyambung lidah rakyat. Hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan berita yang benar, dibanding umpamanya di-buzzer, post-truth. mhm, Jadi diolah itu kemudian dibalik fakta yang sesungguhnya, kita terima berita-berita yang salah tapi seolah-olah benar, apakah itu yang diperlukan? Nah, justru itu yang menyesatkan. Mestinya media-media yang, memang, profesional, media-media memang yang tervalidasi dengan baik. Nah, itu yang menurut saya ndak boleh sama sekali dilarang, nggak boleh sama mhm, sekali ditutup. Kan dia kan cuma menyampaikan betul. data dan fakta, namanya memberitakan situasi.
apa adanya, begitu ya menurut saya. Baik. Jadi itu nggak bisa. Dalam negara demokrasi itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar, gitu. Mhm. Nah menurut saya lebih baik buzzer aja yang ditertibkan deh. Nah Betul itu betul ya, ya sangat supaya marak ya buzzer itu sekarang. ya kan gini, media itu juga kan sarana edukasi bagi, warga negara. Menyampaikan berita, kemudian mengolah, kalau itu benar kan bisa membuat kesimpulan-kesimpulan yang baik dan benar. Heeh, kira-kira Baik, begitu Pak. ya. Nah, untuk di MCRs nih, aku mau tanya, kalian lebih percaya informasi dari media mana sih? Media nasional, Instagram, Twitter atau X, atau grup WhatsApp keluarga? Share di komen ya. Nah, tentunya kita harus pilih-pilih informasi dulu agar tidak misinformation untuk kedepannya. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke pembahasan lembaga legislatif dan tuntutan transparansi yang mengemuka dalam demonstrasi. Eh, Seperti yang kita tahu nih Pak, lembaga legislatif ini kan disebutnya tidak transparan ya dalam pengelolaan anggaran. Nah menurut Bapak ini tuh, beneran tidak transparan nggak sih Pak? Atau transparansi itu perlu diwujudkan? Jadi begini ya, salah satu tugas, DPR itu adalah, soal budgeting. Dia terlibat, karena kenapa, APBN itu ditentukan atau ditetapkan melalui undang-undang. Jadi kalau dia sudah ditetapkan menjadi undang-undang, maka seharusnya, semua warga negara bisa tahu APBN itu. Nah, umpamanya kalau kita mau tahu bahwa dia transparan atau tidak, maka kita lihat dulu posturnya di APBN. Bahwa di dalamnya itu mungkin karena masyarakat kita saja mungkin kurang mau cari tahu undang-undang APBN dan lain sebagainya sehingga tidak membaca. Nah, itu bisa dilihat di situ. Apa saja yang menjadi umpamanya, eee eee, yang teralokasikan untuk DPR. Umpamanya berapa kunjungan luar negeri. Nah, itu perlu tahu kunjungan luar negeri itu berdampak apa terhadap bangsa ini. Apakah ada nilai-nilai baru yang diambil atau sekedar jalan-jalan? Ya kan umumnya kayaknya, sekedar ya memanfaatkan momentum, kesempatan, mumpung lagi berkuasa, ya jalan-jalan dulu. Tapi apa nanti rumusan kebijakan, kalau memang dia studi literasi atau studi komparasi di luar, mengenai proses legislasi di luar, kemudian atau mengenai proses pengaturan untuk satu urusan tertentu, dan kemudian studi komparatif. Nah, itu bagaimana prakteknya, dan itu dibawa kembali ke negara dan memang dilakukan dengan baik, ya itu saya pikir nggak ada masalah. Tapi masalahnya, apakah itu juga dilakukan dengan baik? Nah, transparansi soal-soal kinerja ini yang menurut saya kalau kita mau lihat di DPR adalah tingkat produktivitasnya melahirkan berbagai peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan oleh negeri ini. Itu yang penting. Seperti, eee, undang-undang perampasan aset. Kesehatan. Ya, itu kira-kira itu kan sangat dibutuhkan karena kita tahu bahwa korupsi di republik ini itu extraordinary. Cukup besar ya, Iya, terjadi cukup luar marak-maraknya. biasa. Jadi, nah, apakah, bisa untuk disegerakan itu supaya kita rampas asetnya daripada ditangkap di penjara, itu kan Mhm. ongkos negara lagi. Lebih baik kita kejar asetnya, kita kejar uangnya, kira-kira begitu Oke kan, baik. Oke baik, mungkin, kan banyak juga nih saat demonstrasi kemarin yang menyarankan untuk memotong tunjangan sebagai solusi dari, eee eee, apa sih, transparansinya ini, pengelolaan anggaran. Jadi anggarannya, tunjangannya dipotong aja gitu kan. Nah ini solusi yang efektif gak sih Pak sebenarnya? Kalau untuk memotong dengan jumlah anggota DPR kan kita bisa tahu ya sekitar, dengan DPD itu 700-an ya, sekitar itu jumlah anggota keseluruhan. Nah, kalau kira-kira dipotong seberapa berdampak sih, ke anggarannya, ke negara. Tetapi sebagai bentuk solidaritas menurut saya, bentuk empati, bentuk kepedulian terhadap rakyat, itu nggak mengapa kalau memang dia berkomitmen untuk itu, menunjukkan bahwa mereka itu bisa hidup sederhana, Mmm. mereka itu bisa berempati ke rakyat, oke kita bagi ke rakyat. Nah, itu yang diperlukan solidaritas etiknya untuk turut merasakan situasi kesulitan
yang dialami oleh saudara-saudara kita. Bukannya malah mempamerkan kekayaan ya. Jadi ada namanya ain ya. Jadi kalau kita terlalu suka memamerkan kelebihan-kelebihan yang kita punya itu kan tidak baik di tengah orang lain kesulitan. Jadi kan nggak mau juga berbagi. Tapi kalau dia banyak kemudian berbagi, nah itu lain soal. Sehingga untuk apa namanya membangun empati lebih ke situ ya, membangun soliditas bahwa kita semua bisa sama-sama hidup sederhana, tidak ada ketimpangan, setara gitu ya. Rakyat kita ini paling maklum ya. Tapi jangan kelewatan gitu yang sewajarnya, begitu kan? Betul. Oke, mungkin selain tunjangan, transparansi, salah satu penyebab demonstrasi itu juga adanya krisis ekonomi kan. Nah, kondisi ekonomi itu apa sih kaitannya Pak dengan terjadinya demonstrasi itu? Kok bisa berhubungan? Ya karena orang lapar tuh, pendapatannya kurang. Iya betul sih. Ya kan banyak bintang yang bisa dilihat di langit. Jadi, nah oleh sebab itu bahaya sekali kemudian kita berceramah sama orang yang lapar, nggak bisa gitu. Nah, oleh sebab itu karena tekanan kebutuhan, nggak tahu lagi bagaimana caranya dapat duit untuk mencukupkan kebutuhan dasarnya, sehingga ada situasi begini, ya tingkat kecemburuan itu tinggi. Kenapa? Karena kita ini satu bangsa. Apa yang kau nikmati itu sumbernya sama, resource-nya sama. Dari mana? Dari bangsa ini. Lalu kenapa cuma kalian yang bisa sejahtera kaya? Kami ini nggak bisa hidup. Maka daripada saya mati sendirian, kasarnya lebih baik kita mati bersama-sama. Nah itu kira-kira karena ada ketidaksetaraan ekonomi. Anggaplah dia naik tunjangannya, tapi rakyat sejahtera. What's problem? Saya pikir nggak ada masalah. Tapi kalau kamu sama menaikkan tunjangan, dikala rakyat mendapatkan 1 perak, 2 perak susah, itu kan kelewatan. Mana ndak, minta nambah tunjangan. Berarti kan empati sosialnya terhadap rakyat kita yang sedang kelaparan itu nggak ada. Mempertontonkan, berjoget-joget. Oke, biasa berjoget-joget itu kalau semuanya kita happy. Tapi gimana kalau kita berjoget-joget di tengah orang yang lapar? Kesel. Iya. Bagaimana berjoget-joget di tengah orang yang lagi berduka? Etik atau enggak? Nah itu sebagai tokoh, sebagai figur, mestinya punya empati. Nah ini yang juga memang bermasalah di bangsa ini hari ini. Soal etika pejabat publik yang yang tidak memiliki sensitivitas terhadap kehidupan masyarakat kita gitu. Baik. Nah kan salah satu tuntutan masyarakat nih ada juga tentang penolakan terhadap campur tangan militer dalam urusan sipil. Nah, pendapat Bapak tuh gimana Pak tentang campur tangan militer ini? Iya, kan memang kalau kita lihat di Undang-Undang Dasar tugas tentara itu pertahanan. Jadi jika ada serangan dari luar maka itu tugas tentara untuk mengamankan rakyat. Jadi tentara memang dibuat untuk melindungi rakyat. Sedangkan untuk di wilayah sipil biarkanlah urusan rakyat itu. Kecuali jabatan-jabatan yang memang berkaitan langsung dengan kepentingan pertahanan. Kan ada beberapa jabatan kan yang berkaitan langsung dengan pertahanan. Nah itu boleh menurut saya. Tapi kalau dia terlibat dalam urusan-urusan sipil itu sebenarnya kalau menurut Undang-Undang Dasar dia nggak boleh. Tentara tugasnya pertahanan, keamanan itu tugasnya polisi. Ini bicara Undang-Undang Dasar ya di pasal 30. Nah, jadi kalau sampai ikut tentara aktif dan lain sebagainya, kecuali kalau tentaranya tentara pensiun sudah tidak aktif, itu boleh silakan. Ini sudah pensiun dia sudah jadi masyarakat sipil biasa itu silakan. Tapi sepanjang dia tentara aktif maka dia nggak bisa karena nanti melibatkan struktur kekuatannya untuk mengelola urusan-urusan masyarakat sipil yang di dalam begitu. Oke, baik Pak. Nah, mungkin kalau kita tarik benang merah dari semua yang kita bahas tadi, kalau pertama-tama kita membahas tentang demonstrasi 17+8 pada bulan Agustus lalu, yang bukan hanya aksi spontan, tetapi cermin dari kegelisahan rakyat terhadap kebijakan pemerintah dan kondisi HAM yang masih rentan.
Lalu tentang reshuffle kabinet, pada pasca demonstrasi yang perlu dilihat bukan sekedar perubahan simbolis, tetapi hanya langkah yang harus dibarengi dengan perubahan kebijakan yang substantif. Nah, poin selanjutnya juga tentang Undang-Undang IKN dan Undang-Undang Minerba yang masih dianggap bi- bias kepada bias kepada kepentingan elit. Sementara pada pasal karet yang seperti penghinaan kepada kepala negara berpotensi untuk mengkriminalitas suara kritis. Nah, yang berikutnya terkait kebebasan pers dan ruang demokrasi semakin tertekan dengan maraknya buzzer politik yang mendominasi narasi publik. Dan yang terakhir mengenai transparansi anggaran khususnya tunjangan legislatif. Nah, terakhir nih Pak, Bapak ada pesan nih untuk mahasiswa dan generasi muda agar terus semangat untuk bersuara untuk kemajuan negara ini? Ya, saya pikir, untuk semua mahasiswa ya, terus, mengembangkan diri, literasinya diperbanyak, kritis terhadap apapun yang terjadi di republik ini, karena bagaimanapun apa yang dilakukan oleh penyelenggara hari ini, itu akan berdampak bagi generasi di masa yang akan datang. Jadi sebelum kerusakannya itu umpamanya besar, tolong bersuaralah, lantanglah, sulitkan barisan untuk mengawal penyelenggaraan negara hari ini, biar betul-betul sesuai dan kembali ke relnya, dan kita, mewariskan bangsa ini dengan bebas dari masalah kalau bisa. Itu kira-kira. Baik, terima kasih ya Pak sekali lagi kepada Pak Sama-sama. Firdaus untuk waktu dan insight yang sangat berharga pada hari ini. Terima kasih juga untuk VMCers yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Always stay safe and thank you. Bye bye.